Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Denisi dengan NIM 2465055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman VisualNet. Langsung saja pada desainnya. Di sini saya menggunakan satu list box, satu text box, dua button, dan satu label. Langsung saja pada kodenya. Pada bagian ini, fungsinya untuk mengecek apakah nilai yang diketik di text box adalah angka bulat atau integer. Jika bukan angka, maka akan muncul pesan isi dengan angka dan proses berhenti. Selanjutnya pada bagian ini, I dan J dipakai untuk perulangan. Pada bagian ini, perulangan pertama I berjalan dari 1 sampai nilai N atau input pengguna. Perulangan kedua J dari 1 sampai 10. Tiap perulangan program menghitung 1 sampai 4J dan menampilkan di list box. Bagian clear, saat tombol clear ditekan, maka akan menghapus dari list box yang kita isi. Kita lihat pada bandingannya. Di sini misalnya kita tulis angka 6, maka yang dicetak kurang lebih seperti ini. Jika kita tekan ulang, maka yang nilai dari list box dan di text box ini akan dihapus. Mungkin itu saja, kita lanjut ke tugas yang kedua. Lanjutkan untuk tugas yang kedua. Untuk bagian pada formnya, desainnya, di sini saya menggunakan satu list box, satu text box, dua button, dan satu label. Langsung saja kita lihat pada programnya. Pada bagian ini, melakukan perulangan dari 1 sampai 6 sebanyak 6 kali. Setiap kali I berubah, hasil dikosongkan dulu. Selanjutnya pada bagian ini, mengecek apakah nilai I ganjil. Jika ganjil, mod 2 sama dengan 1. Angka ditambahkan dari kecil ke besar, 1 ke 6. Jika genap, angka ditambahkan dari besar ke kecil, 6 ke 1. Pada bagian ini, untuk menyusun deret naik seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, pada bagian ini, untuk menyusun deret turun seperti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang list box 1.etam.add atau memburung hasil ini untuk menambahkan hasil yang sudah dibentuk ke dalam list box 1. Kita langsung saja yang terakhir. Pada button 2, ketika diklik, maka semuanya pada button 2 ketika diklik, ini menghapus semua isi yang ada di list box dan
text box. Langsung saja kita lihat hasil runningannya. Misalnya di sini kita masukkan angka 2, maka yang dicetak kurang lebih seperti ini. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke tugas yang ketiga. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Pada bagian ini untuk cek apakah isi text box 1 berupa angka. Jika ya, simpan ke dalam variabel n. Kalau tidak, masuk ke variabel else. Pada bagian ini, untuk membuat pola angka naik sebanyak n baris. Misalnya kita tes angka 4. Nah, ini dari 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini dia contohnya pola bagian naik. Selanjutnya S1 yang selanjutnya pada bagian turun ini fungsinya untuk membuat pola. Ini fungsinya untuk membuat pola angka turun dari n kurang 1 ke 1. Jika kita contohkan lagi, kita ambil jika n-nya itu 4, maka itu yang pola turun itu dari 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Kenapa 1 dari kita ambil ini? Karena yang ini kita kurangkan 1. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada bagian ini. Kalau input bukan angka, maka akan muncul pesan peringatan masukkan angka yang valid. Terakhir ada button ulang, diklik. Ini adalah event handler. Untuk button 2, artinya kode ini akan dijalankan saat tombol kedua diklik. Pada bagian ini membersihkan isi dari text box. Ini untuk membersihkan dari list box. Langsung saja kita lihat hasil runningannya. Kita contohkan di sini, kita masukkan angka 5. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketika kita tekan ulang, maka akan nilai dari yang list box ini terhapus dan di text box ini terhapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Dengsi dengan NIM 2465055. Saya dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pengganti Meet dari mata kuliah pemrograman VisualNet. Di sini saya telah membuat programnya. Yang pertama, di sini ada logo Unidayan. Ini saya menggunakan picture box. Untuk desain aplikasi Tunggaji Pegal Unidayan ini saya menggunakan label. Di sini ada beberapa label. Ini saya menggunakan text box. Pada tanggal lahir ini saya menggunakan data time picker. Pada jabatan ini saya menggunakan combo box. Ini saya menggunakan 2 group box. Pada bulan ini saya menggunakan combo box juga.
Di sini saya menggunakan ada 4 button, itu tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Terakhir ini saya menggunakan data grid view. Lanjut saja kita lihat ke programnya. Pada bagian ini, paragraf ini digunakan untuk menyimpan data penting yang akan dipakai di seluruh program. Misalnya gaji pokok buat menyimpan gaji sesuai jabatan, hari kerja untuk kerja, hari kerja untuk hitung tunjangan, pajak untuk potongan berdasarkan jabatan, dan mode tambah buat mengecek apakah form sedang dalam kondisi input atau tidak. Selanjutnya pada form 1 lot, saat form pertama kali dijalankan, tombol box diisi dengan daftar jabatan dan bulan. Group box dan tombol-tombol dinonaktifkan agar user belum bisa input sebelum klik tambah data. Ini saya menggunakan perintah enable false untuk menonaktifkan. Di sini ada data grid view. Data grid view juga dibuat di sini yang nantinya akan dipakai untuk menampilkan hasil data pegawai dan gajinya. Selanjutnya, ini ada button 1 klik, tombol tambah data. Kalau tombol ini diklik, form input akan diaktifkan sehingga user bisa mulai mengisi data. Tombol juga berubah jadi batal untuk membatalkan input kalau user berubah pikiran. Kalau diklik lagi, form dinonaktifkan dan tombol balik lagi ke tambah data. Jadi semacam tombol on atau off untuk form input. Pada button 2 klik, ini tombol proses. Paragraf ini bagian utama dari program. Pertama, program mengecek apakah semua data sesuai diisi, lalu program mengambil dari jabatan, combo box, dan menentukan besarnya gaji pokok. Setelah itu dihitung jumlah potongan dari data sakit, izin, dan tanpa keterangan. Selanjutnya dihitung tunjangan berdasarkan hari kerja, lalu dihitung pajak sesuai jabatan. Terakhir, dihitung gaji bersih dari rumus gaji pokok tambah tunjangan kurang potongan kurang pajak. Semua hasil perhitungan ditampilkan ke text box untuk dimasukkan ke data grid view. Selanjutnya, button 3 klik, tombol reset. Bagian ini bertugas untuk mengosongkan semua inputan yang sudah diisi user. Semua text box dan combo box dibersihkan. Lalu data temp diatur ulang ke tanggal hari ini. Tujuannya supaya user bisa mengisi data baru tanpa harus tutup program dulu. Button 4 klik, ini tombol keluar. Tombol ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kalau diklik, maka form akan langsung ditutup. Bagian ini terakhir ada combo box 2. Kalau user memilih bulan kerja, program akan menghitung jumlah hari dalam
bulan tersebut, khusus Februari, dicek dulu apakah tahun kabisat atau bukan. Lalu dikurangi 4 hari libur dan hasilnya ditampilkan ke text box 5 sebagai jumlah hari kerja dalam bulan itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Langsung saja kita lihat ke hasil runningannya. Pertama kita tambahkan data. Sudah 3 bulan, kita tes bulan Februari. Segmennya 2. Langsung kita hitung gaji. Maka kurang lebih inilah hasilnya. Lalu kita tekan hapus. Di sini kita telah isi ulang. Kita ulang dulu. Kita hitung gajinya. Nah, inilah kurang lebih hasilnya. Kita tekan keluar. Nah, maka aplikasinya akan keluar. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.